Ya, selamat datang semua teman-teman ya, dan pemirsa yang di medsos kita YouTube channel Mahkamah Rakyat. Bukan mahkamah ya, Mahkamah Rakyat. Masukan kajian bersama rakyat, Pak Direktur. Siap. Nah, ini edisi perdana, memang spesial kita bikin untuk teman-teman yang juga jadi pelopor sebenarnya JPPR hadir ya. Teman-teman dari Lakpesdam hadir lengkap, Pak Direktur, Pak Asrul bersama kawan-kawan ya, Nisa, Obi, Saragi, Ajeng, Septi ya, Justin, dan teman-teman JPPR, Dawawo, Ani dan Umar. Kita bertemu dalam forum ini. Ini antara podcast, vidcast dan lain sebagainya mirip-mirip, tapi kita mau sebetulnya Mahkamah Rakyat ini, masukan kajian bersama rakyat ini jadi diskusi yang santai aja, jangan terlalu tegang. Pak Direktur kelihatan tegang ya kan? Enggak lah. Santai aja. Kita butuh memang masukan terhadap banyak hal yang terjadi dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, teman-teman Lakpesdam kan banyak kajiannya. Sekarang lagi sibuk apa, Pak Jir? Sekarang sibuknya ngurusin inklusi, pencegahan perkawinan anak. Inklusi, pekerjaan perkawinan anak. Apa? Ngurusin pekerja migran. Migran. Pekerja migran. Migran bukan migrain kan? Bukan. Migran sakit terus. Migrain apa lagi? Ya, pekerja migran dan juga beasiswa sih ya. Beasiswa banyak. Nah, lingkungan juga kan sebetulnya. Lingkungan ya, karena banyak sekali urusan lain. orang Pemilu muda, masuk ya. kan? Pemilu pastilah. Itu kan FAM utama. Iya, Pak Utama. Jadi, iya. Nah hari ini kita mau ngomongin Quo Vadis pemilu kita. Iya. Revisi Undang-Undang Pemilu. Mau dibawa kemana ya? Iya, kok jadi serius judulnya? Santai. Quo Vadis mau kemana? Kemana arah, ya kan? Kemana jalannya kan? Undang-Undang Pemilu kita. Memang, apalagi kemarin sempat di konferensi pers kan, teman-teman nonton semua kan? Iya. 19 Januari kemarin, Komisi 2 dan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah kan, Pak Menteri Sugiono ya, Menlu Sugiono. Oh, kehadiran sebagai sekretaris. Iya, Menses ya, yang kemarin kan? Iya. Itu bilang bahwa tahun ini nggak jadi yang kodifikasi ya. Kodifikasi tahun 2025 kan, konsepnya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada jadi satu. Tahun ini hanya undang-undang pemilu. Poin pertama. Poin kedua, DPR pilkadanya apa? Langsung tidak langsung nggak dibahas. Ketiga, Pilpres tetap langsung ya. Kita nggak ada agenda untuk pemilu MPR. Bertahap ya kan. Yang nantilah kita diskusikan banyak hal. Artinya bahwa ada urgensi tadi, Quo Vadis, arah kemana sih pemilu kita dan demokrasi kita Indonesia ini, lewat misalnya konstruksi revisi undang-undang kah, undang-undang baru kah, atau kodifikasi. Nah, kita akan diskusi soal itu, dan pertama barangkali saya minta komentarnya, pandangan-pandangan Pak Direktur nih, Pak Direktur, kayak kapitalis kan? juga. Oke. Ayo Pak Dir. Karena memang warnanya cerah ya. Itu kelihatan kapitalis nih. Oh iya. Kita santai ya. Yang jelas kita pro rakyat. Saya boleh minum kan? Ya silakan. Harusnya tamu yang minum dulu. Nah, bicara tentang mau dibawa kemana pemilu kita, prinsipnya aja sih dasar ya, bahwa ada keterlibatan kita di dalamnya mengawal revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau kita menempatkan pada DPR saja, maka kepentingan penguasa itu jauh lebih besar dari kepentingan rakyat. Nah, apa itu kepentingan penguasa? Tentu akan mendukung
perpanjangan masa jabatan bagi partai politik ya, dan apalagi kondisi partai politik kita itu belum begitu kuat ya. Kenapa dia belum kuat? Karena proses sirkulasi elit partai politiknya tidak begitu cukup demokratis ya di negara kita. Meskipun dalam konteks negara ini multipartai, multipartai kan harusnya kan memacu dia punya persaingan yang sehat di dalamnya. Tetapi faktanya banyak partai yang memang sirkulasi elitnya tidak begitu demokratis. Nah, kalau dalam konteks undang-undang pemilu sendiri misalnya, jika mekanisme partai ini tidak cukup demokratis, maka proses-proses pemilihan eksekutif juga tidak akan terlihat demokratis ya. Nanti misalnya ada agenda revisi ini mau diarahkan pada beberapa sektor ya, bahkan ingin ada yang ambang batasnya yang kecil, ambang batasnya yang besar, yang sedang. Nah, itu kan perlu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat ya. Itu pertamanya. Lalu yang kedua, karena proses pemilu ini tidak hanya pada kepentingan negara mendorong demokrasi di negara, tetapi juga harus mengakomodir kepentingan rakyat di dalamnya. Siapa? Dalam konteks misalnya nilai suara itu tidak harus bisa dinilai oleh misalnya ya gaya-gaya politik kita kan beberapa riset yang kita udah tahu selebaran di mana-mana bahwa rakyat itu kan disanguni ya oleh kandidat tertentu, lalu mereka kehilangan kendali kontrol atas hak suaranya. Nah, ini juga jadi problem, menjadi perhatian. Belum lagi mekanisme tata kelola demokratis ya. Kalau dilihat dari indeks demokrasi kita kan menurun ya. Dan ini menjadi alarm bagi negara ini. Apalagi kita ini masih pada konteks negara ya. Negara itu dalam konteks internal dalam negeri. Belum lagi kita harus memikirkan bagaimana percaturan global. Kalau ada perang gimana? Pemilu apakah bisa terlaksana atau tidak? Lalu apa dampaknya untuk force major? Betul ya. Apakah nanti kekuasaan diperpanjang atau bagaimana? Nah, ini kan perlu pendalaman ya bagi kita misalnya kawan-kawan masyarakat sipil dimanapun, termasuk kawan-kawan kita ya kita sendiri. Saya rasa perlu lebih tajam melihat ini karena global itu tidak menentu dan itu mempengaruhi proses demokrasi ya. Ya. Global politics betul, itu. Iya. Mempengaruhi. Ya. Tiba-tiba Amerika pasang kapal induknya di Singapura misalnya. Iya. Natuna ya. Kan? Natuna. Dan ini kan punya tidak bisa terjadi ya dengan konteks kayak gini. Ya sehingga penguatan demokrasi itu tidak harusnya ya tidak hanya pada konteks undang-undang pemilu, tetapi pada semua level. Nah, ya termasuk undang-undang partai politik juga harus dipertimbangkan untuk direvisi. Nah, itu problem juga. Ya itu dia. Kemarin memang kan? kodifikasi itu kan ada juga yang bilang omnibus law, tapi kodifikasi yang paling dekat mau masukin undang-undang partai politik. Iya. Jadi undang-undang pemilu masuk pilkada, tambah lagi parpol, ada 3 undang-undang sebelumnya. Iya. Harusnya memang kalau saya sih kita kan punya sejarah panjang ya. Dulu waktu kita menyuarakan sentralisasi ke desentralisasi, itu kan pemecahan 3 undang-undang. Undang-undang sentralisasi lalu memecah tentang desentralisasi otonomi daerah, pemicahan partai politik, lalu independensi pemilu. Nah, pecahan ini harusnya dilihat secara utuh ya. Tidak hanya pada misalnya, misalnya ada kasuistik misalnya ya, pemilu yang makin menurun, lalu ada gaya dulu menyatukan itu satu kali tarikan nafas pemilunya tiba-tiba semua lalu penyelenggara pemilu banyak yang tumbang kan. Nah, ya ini problem juga ya, selalu saja dalam kacamata teman-teman pengusung itu tidak melihat konstitusi negara itu kayak apa. Jangan disamakan juga gaya pemilu negara federal dengan negara kesatuan kayak kita.
Nah, ini menjadi problem. Jadi di kemarin perbandingan memang di politiknya. 2013, 2014 itu kan orang maunya serentak betul. Iya. Serentak kan. Nah sekarang tadi tumbang semua. Ternyata serentak ini ada Iya, yang tumbang banyak politis korban, juga iya. ya kan? Penyelenggaranya Iya. misalnya. Teman-teman ada mau tambahkan itu? Tadi nyeletup ya kan? Masalahnya tadi satu tarikan napas, Bung. Jadi harus ngomongnya kan terakhir tuh, Bung. Harus dilafalkan itu. Apa? Biar husnul khotimah soalnya. Itu. Oh iya kan narasinya kayak kita yang kritik-kritik keras kok biasa gimana sih? Iya. Tapi Tapi prinsipnya jangan meleset lah dari topik kita yang di undang-undang pemilu. Iya, iya. Prinsipnya gimana? Iya, prinsipnya sih ya itu suara rakyat ya, karena kita sepenuhnya sistem kepemiluan kita saat ini memang perlu banyak dievaluasi ya. Evaluasi dalam arti harus melihat problem-problem yang terjadi selama ini. Tetapi juga tidak evaluasi kita tidak mengarahkan moncong demokrasi itu ke jurang gitu. Dan tidak juga ke sana. Bicara-bicara moncong apa ya? Oke, lanjut ya. Ya. Moncong Ngomong-ngomong. demokrasi ya. Mau Jangan, ngomong ya. cula ya beda lagi. Iya. Hanya badak yang bercula. Nanti ada yang ngomong belalai. Oke. Tetapi demokrasi itu kan luas ya, dan sampai saat ini kan masih bergerak. Dan tidak ada satupun negara yang sudah berakhir pembelajaran demokrasinya. Bahkan konteks Amerika saja kan dinamikanya cukup kencang. Tetapi norma-norma itu yang harus dititipi gitu. Norma asas demokrasi itu harus dikuatin gitu. Jangan sampai misalnya ya, asal yang paling fundamental kan asal hukum ya, kesamaan hak hukum itu kan yang paling mendasar ya. Dan itu hak dasar juga, dan itu jangan sampai dipinggirkan ya. Karena Prinsip-prinsip demokrasi, asas itu demokrasi. ya harus betul-betul Termasuk sebetulnya diperkuat, dalam ya. kaitan tadi soal pilkada yang masih terus didefinisikan boleh tidak langsung kan? Iya, langsung, tidak langsung. betul ya. Termasuk Masuk itu. gimana? Ya karena dinamikanya. Kalau dari sejarahnya kan dulu kan bicara tentang polistet ya, negara kota, gambaran Yunani itu kan cukup kecil ya, hanya 300.000 jiwa, itu menjadi satu negara. Lalu pemilunya dikendalikan oleh sistem yang cukup elit ya. Ya, Nah, jadi demokrasi langsung itu di zaman dulu langsung rakyat sudah kan? ada, iya. Iya. Sudah ada. Tapi gini, berarti masuk kita ini barang itu. Masuklah. Enggak, demokrasi kan sekarang orang bilang gini, ada demokrasi langsung, Ada demokrasi tidak langsung. Ya. Betul ada. Tapi saya dapat celahnya ya. Ada penyesatan dan pemelesetan makna. Nanti kita ada yang mau komentari silakan ya. Soal yang heboh-heboh pasal 18 ayat 4 kan. Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Ya. Nah, kita Definisi itu ya. Ya, definisi itu. Kita nonton perdebatan kan Iya, di TV. Nonton perdebatan Bung Asrul. Perdebatannya ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Tapi misleading dan miskonsepsi. Ya. Di mana? Ini teman-teman tanggapi, mungkin saya juga keliru. Betul ada demokrasi langsung, tidak langsung. Tapi misleadingnya adalah ketika mengaplikasikan dalam konteks pasal 18 ayat 4, gubernur bupati dipilih secara demokratis. Demokratis itu dimaknai dipilih oleh DPRD adalah demokrasi tidak langsung. Iya. Masukkan barang itu kan? Iya. Jadi demokrasi juga salah. Totally wrong. Tadi nanti Bung Asrul lanjutkan. Karena dulu demokrasi langsung itu sebenarnya dalam konteks Yunani itu rakyat itu langsung punya kepentingan, dia tentukan kebijakan. Iya. One man one vote. Nah, sebetulnya demokrasi tidak langsung kita ini yang lewat pemilu itu adalah bentuk demokrasi tidak langsung. Artinya kedaulatan rakyat, ya kan? Yang pasal 1 kan, Undang-Undang Dasar, kedaulatan oleh tangan Ada tangan rakyat. oleh undang-undang. Iya. Dimandatkan
kepada perwakilan ya. House of Representatives Ya. itu, DPR. Parlemen ya. Jadi DPR itu adalah produk daripada sebetulnya namanya demokrasi tidak langsung. Jadi memerintah legislasi undang-undang, pemerintah presiden, wakil presiden itu dia memerintah. Itulah praktik sebenarnya demokrasi tidak langsung. Jadi dipilih lewat pemilu yang langsung. Nah, ini benar. Pemilunya langsung. Nah, pemerintahannya ada eksekutif, presiden, Ya. ada legislatif, DPR, ada yudikatif. Tidak langsung. Itu demokrasi tidak langsung. Lanjut. Ayo, Nah, gimana, tapi- teman-teman. Tapi gini aplikasinya, iya kan seakan-akan pilkada oleh DPRD adalah demokratis juga karena demokrasi kita ada langsung tidak langsung. Orang nggak ngerti, orang nggak tahu, berdebat di TV, saya nonton, teman-teman nonton di podcast bahwa 18 ayat 4 itu ya, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis lewat DPRD juga adalah yang dimaksud demokratis itu. Iya. Dianggap Padahal demokratis. Bung Asrul mulai tanya ini. Lanjut. Ada yang mau tanggapi nggak? Atau Bung Asrul dulu? Jangan malu-malu. Ayo, ada yang bertanggapi ya? Tapi benar kan logika kita ini kan? Iya, karena memang Iya. begini, Bung Mas Kornas. Pada konteks orang memperkecil demokrasi itu dianggap hanya pada pergantian kepemimpinan. Pemilu. Yes. Dia memperkecil pada pemilu. Sehingga debatnya langsung dan tidak langsung ada pada pemilu. Yes. Pada apa? Dalam konteks demokrasi, representasi juga, itu kan demokrasi juga sebenarnya. Tetapi dalam pemaknaan mandat tadi, mandat rakyat atau kedaulatan rakyat itu harus dimaknai sebagai demokrasi yang direct ya, langsung dari rakyat memilih representatifnya, siapa yang dipilih, lalu representasi ini menjalankan mandat-mandat yang diberikan oleh rakyat. Iya. Nah, Pemilu langsung. iya, Iya. baik hanya pemilu maupun kepentingan rakyat. Kan ini kan rakyat kan tidak bisa sendiri menyampaikan ya. Betul. Kalau sendiri menyampaikan ke legislatif, kami bersuara begini, maka Dan kita tidak main bisa bikin sendiri. undang-undang rakyat Nggak ini. bisa. Maka dengan representasi Nggak bisa bikin kebijakan ya. Ya, representasi inilah dia itu bersuara. Pada konteks itu representasi ini bermain. Jadi bukan pada konteks pemilunya. Meskipun ya, kalau Iya. kembali kepada pemilu, maka kita mundur pada zaman Orde Baru, pemilihan oleh DPR. Itu Cocok. mundur. Nah, Ya, pertanyaannya mundur. apakah zaman itu demokrasi juga atau tidak? Betul. Iya kan? Ada nggak yang mau tanggapi? Justin, kamu serius sekali. Iya. Tapi saya sepakat Iya. tadi. Saya sepakat gini. Orde Baru itu undang-undangnya ada banyak ya. Iya. Iya kan? Dari tahun Lima pemilu 54, pertama ya. Ya 55. terus ada Undang-Undang 74. Jadi metamorfosis kepala daerah Iya. itu memang dulunya malah ditunjuk. Iya. Kemudian diusulkan 3 nama oleh DPRD dan dipilih oleh presiden untuk gubernur, Gubernur, Mendagri ya. untuk kabupaten kota. Terakhir yang 99 itu dipilih oleh DPRD. Oke ya. Iya. Pertanyaan Masa transisi, saya, transisi. ya, apakah 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu udah berlaku nggak di tahun 99? Nah, Itu coba yang penting lain. loh. Ada nggak yang bisa jawab? Amandemen. Nah, pembelajaran amandemen itu. Ayo. 3 tahap atau 4 tahap? Pembelajaran amandemen. Wow, ya, Iya, ini iya. Wawo mau komentar. Ayo. Jadi kalau soal itu pasti belum, karena kan amandemennya kan belum ada pembahasan di 99, baru mulai yang pertama. Ya, itu Ya. yang penting. Baru yang itu kan baru amandemen kedua atau kedua kayaknya, yang terkait dengan pasal 18. Ya, kedua tahun 2000. Nah, sehingga Iya, akhirnya tahun kan 2000 ya. banyak yang bilang ya belum ada hal itu mungkin di Orde Baru, sehingga akhirnya pembahasan terkait dengan otonomi daerah pun juga terlalu tinggi juga di Orde Baru.
Seperti itu. Tapi aku mau sampaikan sedikit seperti yang tadi Pak Dir bilang, ada penyempitan makna demokrasi gitu. Kalau aku sih ngelihat semua hal sekarang itu disempitkan karena kalau aku melihatnya ada sebuah virus yang lagi menyebar ya. Tidak hanya di kalangan elit atau kemudian pemerintah, tapi juga sudah masuk ke ruang-ruang akademisi, yaitu virus berpikir pragmatis atau instan. Sehingga seperti tadi Pak Kornas, Bang Rembo ya, ketika melihat perdebatan terkait dengan ini, kan pasti sebagai seorang yang sudah lama mengikuti isu pemilu, berpikirnya, loh kok kayak begini jadinya pembahasannya. Karena ada pembahasan yang sangat panjang, ya kan, terkait dengan RUU pemilu atau bicara demokrasi deh. Tapi orang hanya menyempitkan pemaknaan demokrasinya hanya di pemilu. Pemilihan. Ya. Jadi kalau dipilih DPRD itu demokrasi karena ada kata dipilih ya kan. Padahal disepakati bukan dipilih. Dan itu juga yang masuk ke dalam pemikiran para pemikir, para akademis gitu, bahwa akhirnya mereka juga ikut-ikutan berpikir bahwa masuk virus hanya itu karena aku begini, sehingga akhirnya semua hal itu dibuat instan. Bahkan pembicara RUU undang-undang itu pun harus instan gitu. Tiba-tiba ada yang masuk, tiba-tiba ada yang keluar gitu kan. Jadi virus berpikir, bukan virus COVID kan? Maksudnya menurutku adalah semua harus bicara instan gitu. Karena itu tadi pragmatisme yang berlebihan menurutku juga, sehingga kebijakan sudah hilang. Maksudnya aku bukan bicara kebijakan, tapi orang mau bicara bijak atau misalnya berpikir secara bijak itu enggak gitu. Udahlah, daripada kita ribet-ribet, kita mau langsung putusin ini gitu. Padahal kan berpikir ribet atau berpikir secara matang itu kan suatu kemuliaan yang dimiliki kita sebagai orang-orang manusia ataupun juga kelompok yang duduk di kelompok masyarakat sipil gitu. Nah, makanya aku dengar dari Pak Kornas dengan Bang Padir bahwa pemaknaan itu semakin kecil ya, karena ada sebuah tekanan kepada ataupun juga pemaksaan kepada, kalau masyarakat awam apalagi. Mereka sudah tertekan setiap hari dengan keadaan, kemudian tekanan itu juga akhirnya datang ke kelompok akademis gitu. Jadi menurutku ini juga sudah tersistem. Udahlah, ngomongkan bicara pemilunya, bicara demokrasinya hanya bicara pemilu aja. Begitu. Padahal bicara demokrasi itu bicara hal-hal yang lain. Tadi yang seperti dibilang Pak Dir, pencegahan perkawinan anak, perlindungan pekerja migran, itu kan terkait juga dengan demokrasi di sini. Itu hal-hal yang termasuk dalam alamnya demokrasi. Tapi kemudian dipecah tuh, dibuat sederhana dan dibuat instan gitu loh, sehingga akhirnya menurutku ya orang nggak bisa lagi lu ngomong pemilu gitu, nggak usah ngomongin soal perkawinan. Itu kan juga termasuk juga dalam alam demokrasi. Ya memang gitu. Demokrasi mengalami penyempitan makna. Jadi itu juga yang kemudian masuk ke dalam, mau dibawa kemana rancangan undang-undang pemilunya. Ya kalau berpikirnya cuma hanya di lingkaran pemilu, ya kan, ya nggak usah bawa demokrasi gitu. Kita ngomong teknis aja gitu kan, seperti itu. Tapi kalau mau bicara demokrasi, semua hal yang terkait dengan demokrasi juga harus dibahas gitu. Termasuk juga dimasukkan dalam rancangan undang-undang pemilu itu. Seperti itu. Makanya tadi Pak Kornas bilang, loh kok ngomongnya cuma itu, begitu. Padahal kan bisa panjang, begitu. Bicara lagi tadi, ya itu. Kalau berbicara pemikiran orang bijak kayak Pak Kornas tadi, melihat dari masa lalu, oh kan masa lalu begini. Sekarang begini, masa depan itu. Nah itu seperti itu. Memang kegelisahan kita itu Pak Kornas dan teman-teman semuanya adalah negara menentukan siapa yang otoritatif dalam hal tertentu. Nah ini jadi problem. Nah kalau pada konteks ini misalnya ya, yang otoritatif itu masyarakat sipil yang ini, yang kanan, lalu yang kiri tidak diakomodir atau yang tengah tidak diakomodir. Nah itu menjadi buyar pemaknaan itu. Nah ini yang bahaya juga, sehingga ruangnya itu harus diberikan sepenuhnya kepada ruang alam demokrasi itu sendiri. Nah, dan ya kita kan udah tahu ya gaya-gaya
pemerintahan, kepemimpinan atau pemimpin memimpin itu kan kita sudah punya pengalaman panjang ya dari zaman dulu sampai dengan zaman Orde Reformasi seperti ini. Nah, harusnya pengalaman panjang ini harus menjadi landasan kita dalam merumuskan semua hal sehingga loncatan demokrasi kita itu cukup maju. Meskipun ya dalam beberapa kerangka ya, misalnya adanya penyempitan, lalu misalnya adanya eskalasi, mengeskalasi sedikit ruang-ruang tertentu misalnya, atau banyak ruang tertentu, atau tidak memberi ruang pada kelompok-kelompok tertentu, itu juga problem juga. Nah, ya prinsipnya sih ya negara itu atau pemerintah harus terbuka dalam hal penyusunan apapun regulasi di kebijakan yang mendorong pencapaian demokrasi yang lebih baik, termasuk undang-undang pemilu ya. Nah, kembali kepada sisi demokratisnya ya. Iya, sisi demokrasi di situ. Melibatkan yang orang melibatkan bilang meaningful participation. Nah, jangan partisipasi bermakna tapi kehilangan partisipasi ya kan, formalitas yang terjadi. Ya, kadang kan kelihatan ya, jangan sampai yang dekat dengan kekuasaan ini kan kita udah tahu didengar, lalu yang kontra, yang jauh sampah informasi ya kan. Iya, dan sampah itu, opini lah. Iya, tidak diakomodir. Nah, ini juga problem, padahal bisa jadi yang jauh dan yang di luar ini punya kritikan yang konstruktif. Sangat ya bagus ya untuk kebijakan-kebijakan negara. Nah, termasuk RUU Pemilu. Cocok. Nah, dan pembahasan RUU Pemilu kan tidak dipersempit memaknanya pada pemilu saja, tetapi kita harus memelototi isi jeroannya, termasuk per pasal. Apakah pasal-pasal ini itu memiliki nilai demokrasi atau tidak, atau yang demokratis atau tidak? Nah, ya kita sempat debatkan ya model kampanye, terus model pemilihan. Iya. Nah, apakah itu model-model itu apakah dia itu tidak mengokupasi mandat yang diberikan rakyat, termasuk atau sistemnya masih kedaulatan. proporsional tertutup Betul, terbuka. ya sistemnya Ya. proporsional tertutup. Threshold tadi ya Threshold kan. tadi ya. Kalau Presidensial. thresholdnya misalnya dinolkan, Parliamentary. lalu apa dampaknya? Apakah semua itu Nah, kayak tuh, threshold yang mana? Ada presidensial, ada parliamentary. Makanya lah, banyak Iya, kan betul. threshold. kita ini Ya memang kita akan threshold bedah ya. satu-satu ini. Tadi kita kan ngomongin tadi presidensial threshold, parliamentary threshold, tapi sebelum kita pindah ke situ, Bung Asrul dituntaskan tuh tadi yang pilkada karena sudah disambut demokratis tadi. Ada nggak yang mau tanggapin soal pilkada oleh DPRD itu juga demokratis? Baru sebentar kita masuk di threshold tadi. Boleh. Terakhir keserentakan. Tapi ini pendapat awam aja nggak apa-apa ya Bang ya? Iya. So, ini masukan kajian bersama rakyat, Mahkamah Rakyat. Kalau yang Karena- ahli, Mahkamah Konstitusi. Masuk memang masuk. Jangan lupa dong, Masuk, ada Gas. undang. Iya kan? Bagus itu. Karena gini Bang, kalau ngomongin tentang apakah pilkada itu yang demokratis itu seperti apa, aku agak bingung sebenarnya kalau kita ngomongin demokrasi langsung itu manfaatnya untuk apa kalau hanya sebatas mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Karena bagi diriku sendiri ya, ketika aku kan baru ikutin pemilu sekali nih Bang. Ya kan? Oh, Gen Z. Baru masih Gen Z kan, gitu. Aku rasa gini kadang-kadang, oke, aku coblos satu gitu, entah itu kepala daerah, presiden atau apapun itu gitu. Tapi ketika misalnya kepala daerah yang aku pilih, ya kan, dia punya visi misinya disampaikan ketika kampanye cuma tidak dijalankan, kan apa yang kita pilih itu kita kan nggak bisa nuntut pertanggungjawabannya, gitu kan. Karena yang kosong di Indonesia kan itu, kita oke sistemnya demokrasi, cuma sistem pertanggungjawaban politiknya kan nggak ada, gitu kan. Ya banyak yang bilang kan desentralisasi ada 3 gitu, misalnya fiskal, pemerintahan, desentralisasi politik. Nah, politik ini kan kita yang kosong gitu. Jadi Jadi pertanggungjawabannya sebetulnya ada. Pertanggungjawabannya selalu namanya pertanggungjawaban ke DPRD. Itu kan? Iya. Pertanggungjawaban ada. Makanya Eksekutif. dia ada laporan pertanggungjawaban tahunan dan 5 tahunan ke DPRD. Itulah memang kita maknai tadi demokrasi tidak langsung. Tapi pertanggungjawaban publik yang tadi ini Rakyatnya. Ya, benar. Ayo. Karena itu yang penting. oke Bang, memang pertanggungjawabannya dilaporkan setiap tahun gitu. Cuma dampaknya apa gitu. Beda misalnya dengan
mungkin ada satu disertasi yang bahas Manggur nih. di Venezuela tuh ada sistem namanya pemilu recall. Itu merupakan sistem pertanggungjawaban politik jadi ya, ketika katakanlah jabatan presiden ini satu periode 5 tahun, presiden itu bisa dipilih ulang dalam 2 tahun. Ketika masyarakat mengirimkan petisi bahwa dia itu tidak menjalankan janji-janji politiknya atau janji-janji kampanyenya seperti itu dikirimkan ke KPU ngecek verifikasi apakah petisi ini sesuai syarat, ya sudah dilengsarkan. Dalam konteks pilkada tadi. Nah, di pilkada ini kan aku melihatnya ya, ini opposing sih sebenarnya. Jadi ketika memang pilkada itu diserahkan pada DPRD, ya kan, dipilih oleh DPRD, pertanggungjawaban politiknya itu bisa dijalankan. Gambaranku seperti itu, gitu, karena masyarakat menekan DPRD, jadi wewenang DPRD ini lebih luas dan katakanlah hukuman kepada kepala daerah ini akan lebih besar dan lebih berat gitu ketika dituangkan kepada lembaga legislatif seperti itu. Itu gambaran pribadi aja sebenarnya, karena kasihan gitu kalau kita milih demokrasi, ya kan, cuma prinsip demokrasinya ini. Pilkada DPRD. Aku nggak dukung. Bukan, dari pernyataan kamu berarti mendukung, ya kan? Karena lebih, tapi memang itulah yang dia bilang tadi bahwa ada virus-virus yang beredar sekarang. Makanya kita perlu luruskan ini. Ini Mahkamah Rakyat ini penting, masukan kajian bersama rakyat. Nah, ini salah satu gengsi kita. Jadi gini, saya ada kehilangan pemaknaan. Ya makanya saya angkat tadi. Soal demokrasi langsung tidak langsung dan soal pilkada langsung dan tidak langsung. Ini dua hal yang berbeda, tapi disubstitusi, diperas gitu ya. Disubstitusi, dihubungkan. Gini, gubernur, bupati, wali kota, saya juga narasumber kan di sini. Bukan host. Kalau host itu forum Kornas. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah, pemaknaan dipilih secara demokratis jadi bahan perdebatan bahwa dipilih oleh DPRD juga adalah demokratis. Karena argumentasinya masuk ke tadi, langsung tidak langsung. Kita mengenalkan ada demokrasi langsung, direct demokrasi, ada demokrasi tidak langsung, indirect demokrasi. Iya kan? Bung Asrul sudah jelaskan tadi. Iya, udah masuk gitu. Beda. Direct demokrasi, indirect demokrasi, jelas sejarahnya. Yang di Yunani itu bahkan direct demokrasi, masyarakat secara direct, secara langsung bisa menentukan kebijakan. Regulasi diatur, rapat lah ini semua, karena cuma sedikit yang Bung Asrul bilang tadi. Nah, sebetulnya kita ini indirect demokrasi ketika presiden dipilih melalui pemilu, alatnya pemilu, tools. DPR dipilih oleh pemilu, alatnya toolsnya pemilu. Gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah dipilih oleh pemilu, toolsnya adalah pemilu. Memilih pemimpin semua ini, mereka menjalankan demokrasi secara apa? Saya mau tanya, langsung tidak langsung? Tidak langsung. Secara langsung tidak langsung? Tidak langsung, indirect. Karena dari rakyat. Indirect. Itulah pemilu, makna demokrasi, dari rakyat, memilih. oleh rakyat, untuk rakyat. Indirect demokrasi. Jadi yang menjalankan lagi kayak dulu kan harus voting rakyat di Yunani. Oh, kita kebijakan pajak 10%. Oh, nggak setuju. Oh, nggak hitung. Oh, nggak setuju. Nggak jadi itu kebijakan. Nah, sekarang nggak. Yang merumuskan kebijakan, public policy, policy affair, segala macam, regulasi undang-undang, siapa? Rakyat. Nggak bisa. Representasinya, House of Representatives, DPR. Jadi, pemaknaan juga termasuk Pancasila ayat 4 kan? Ayat 4 kan? Sila keempat ya? Sila keempat. Ya, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan itulah yang DPR-nya dipilih mewakili kepentingan kehendak demokratis kita. Yang kedaulatan tadi. Itu poinnya. Tapi dalam perdebatan muncul yang direct demokrasi, indirect demokrasi, ruangnya perdebatannya ini ya. Pilkada. Dimasukkan sekarang pilkada langsung atau tidak langsung, bahwa demokrasi itu
tidak langsung juga demokratis. No, demokrasi pemilu itu, pemilihan umum itu adalah tools atau alat demokrasi. Tidak langsung. Iya kan? Berarti pemilu itu pasti langsung karena asasnya Indonesia kan Undang-Undang Dasar kan udah jelas kedaulatan ada di tangan rakyat dan jalankan undang-undang. Undang-undang bilang apa? Di tangan rakyat loh kedaulatan ini. Yang mau jadi presiden ditentukan oleh rakyat, mau jadi legislatif ditentukan oleh rakyat. DPD melalui tools yang dinamakan pemilu. Berarti pemilu itu udah no comment, langsung, umum, bebas, rahasia, dipilih. Kalau dipilih oleh DPRD, bukan kaitan demokrasi langsung tidak langsung. Itu pilkada langsung tidak langsung, nggak masuk, nggak demokratis. Ya. Boleh nggak kita bilang begitu nggak demokratis? Setuju nggak? Iya, karena kalau berangkat dari kedaulatan tadi ya, mandat kedaulatan itu kan ada di rakyat. Rakyat memberikan mandat ke representatif post tadi. Jangan lagi representatif ini merepresentasi untuk eksekutif. Keliru kan? Sudah pakai C lagi banyakannya. Iya. Jadi rakyat memilih representasi ini DPR, DPRD untuk apa? Menjalankan fungsinya apa? Fungsi legislasi, fungsi budgeting, penganggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, pengawasan mana? Eksekutif. Iya. Bukan itu yang harus diperkuat. Ya itu dia. Posisi legislatif itu sebagai untuk pengawas memilih eksekutif. Bukan untuk memilih eksekutif. Bukan. Bukan. Ini baru nama masukkan kajian bersama Iya. Rembo dan Asrul. Tapi betul kan? Dan ini memang Benar, jangan kan? didestruktif ya, jangan diturunkan derajat demokrasi itu pada segelompok orang, lalu seolah dia merepresentasi banyak orang lain. Itu hanya cukup di eksekutif yang kita tunjuk. Eksekutif itu kan bicara tentang seperangkat orang yang minoritas lalu mengurus negara. Kita kan memberi mandat dengan pajak kita, mereka mengurus negara ini. Nah itu cukup di eksekutif, jangan lagi pada konteks legislatif yang akan mengawal eksekutif sendiri. Nah harusnya mereka harus mengawasi, tapi bukan memilih. Mengawasi, bukan memilih ya, bukan memilih. Memilih itu di eksekutif ya, kan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan DPR. Jadi yang memilih eksekutif, gubernur, bupati, wali kota siapa? Rakyat semua, rakyat semua. Iya kan? Iya. Jangan diturunkan derajatnya. Jangan didegradasi lah kedaulatan rakyat itu. Iya. Saya sepakat 1000%. Oh, sudah. Untuk itu. Ada nggak yang bisa bantah ini? Iya, enggak ada. Iya, Kan? Teman-teman juga masih bisa bantah nggak? Apa? Aku emang nggak ada niat bantah. Just- Maksudnya ini ngasih pemikiran lain. Cuma lain. maksudnya ngasih gambaran bahwa gimana caranya memastikan kalau kita ngedukung demokrasi itu nggak ngebunuh kita balik. Intinya kayak gitu. Tapi Aku sedikit bang. kalau kamu nggak bicara tadi, kita nggak ada bahan loh. Iya. Iya, ternyata kau umur berapa sih? 24 bang. Kelahiran? 2002. Gen Z ya? Gen Z. nggak mengalami proses Nggak ada. Turbulensi. Makanya aku bilang aku awam bang, karena nggak ngalamin itu. Tapi bukan saya mendistorsi statement Dia kamu. punya Bagus juga kamu berani suara, berpikir. Tapi suara Gen Z ini perlu kita dengar. Jangan-jangan semua Gen Z kita terpapar Iya. dengan jadi orang omong yang tadi saya bilang dua dimensinya berbeda loh, tapi dicampur, disubstitusi, ya kan? Jadi soal pilkada DPRD adalah demokratis juga enggak, kalau enggak konstitusional itu, inkonstitusional karena kalau kita mau ngomongin apapun harus konstitusional. Konstitusional artinya ada kaidah peraturan perundang-undang kan, ada undang-undang dasar 90 sampai undang-undang sampai turunannya kan. Iya. Kau mau ngomong apa? Aku sedikit bukan mau bicara. Sedikit jangan banyak ya. Aku hanya mau nanya karena ada juga tadi sedikit terpengaruh Bang Justin. Mungkin kan Bang Justin mau coba bagaimana rakyat saat ini kan bahasanya ketika ada pemimpin yang tidak amanah begitu kan, kontrol pengawasannya gimana? Maksudnya gini Bang Kornas dan Bang Direktur karena yang juga lebih paham terkait dengan pembahasan pemilu ataupun juga terkait dengan demokrasi di Indonesia. Saya sempat terpikir atau ada pernah terjadi mungkin di Inggris ya, di mana ketika pemerintahnya mengeluarkan suatu kebijakan tiba-tiba rakyatnya melakukan referendum untuk membatalkan kebijakan itu. Nah, ini kan karena Quo Vadis RUU Pemilu, adakah
ke arah ke sana yang bisa terjadi di Indonesia ini seperti itu. Mungkin Bang Rembo atau Bang Kornas atau Bang Dir bisa berikan pemahaman itu, karena kadang-kadang kan mungkin ya masyarakat ya itu mulai ada pemikiran seperti itu, jengah gitu melihat kelakuannya rakyatnya lagi demo, mereka pada asik apa joget-joget gitu kan. Sekarang malah nggak dihukum begitu, dan mau mengeluarkan produk-produk yang produk hukum atau undang-undang yang kayaknya mulai asbun nih kalau katanya anak-anak, bukan Gen Z lagi tapi ada gen alpha gitu, gen alpha lagi di bawahnya bilangnya udah mulai asbun lagi nih DPR gitu kan. Bisa nggak sih kita batalin atau kita maksudnya tidak menggunakan mekanisme hukum tapi tadi itu referendum itu seperti itu. Di negara sendiri kan udah menghapus ya tentang undang-undang impeachment sendiri kan. Belajar dari zamannya Gus Dur dulu. Jadi kan setelah dinamika politik zaman Gus Dur lalu DPR mengimpeach, menurunkan Gus Dur. Semenjak itu negaranya belajar sehingga tidak ada lagi undang-undang itu. Jadi tadi pertanyaannya referendum tadi, misalnya kita itu negara yang memang sudah memandatkan kepada otoritas terkait ya, karena rakyat itu tidak cukup kuat berkumpul. Ya mungkin ya dalam Faktor sejarahnya geografi. ya. Walaupun ya, referendum itu yang demokrasi langsung juga. betul, ya. iya, ya, itu direct demokrasi juga memang ya. Tapi karena kita udah memilih sistem pemerintahan yang seperti ini, ya mandat-mandat rakyat itu harus memang disuarakan lewat kanal legislatif. Itu suara kita sebenarnya. Nah, problemnya kan ada pada posisi legislatif kita ya. Bahkan mereka kan take and give ya urusan dengan eksekutif. Ada beberapa ya Main mata. Bahkan beberapa ya waktu di Malang, DPR Malang yang bedol desa ya, gara-gara korupsi berjamaah. Nah, yang baru lagi DPR NTB, beberapa fraksi itu bedol desa gara-gara main mata pokir. Nah, ini problem demokrasi. Jadi demokrasi ya kita itu sebenarnya energi kita itu mengayun pada apa yang disuarakan oleh eksekutif sebenarnya. Padahal kita ada sebenarnya yang paling penting dari ini, bahwa orang yang merepresentasi kita itu tidak cukup kuat menjadi bagian dari kita sendiri. Nah, ini problem menurut saya ya. Sehingga tata kelola ya partai politik juga harus didorong sebenarnya, proses rekrutmen keanggotaan partai, proses pengusulan ya calon-calon saat kontestasi itu harus diawasi betul oleh rakyat setidaknya. Nah, ya ada beberapa partai ya yang sudah matang punya kaderisasi calon kepemimpinan, tetapi kan cukup tertutup ya, tidak memberi ruang yang besar kepada orang lain untuk masuk. Nah, ini juga kita harus kritik ke situ ya. Jadi orang partai juga harus tidak boleh alergi terhadap rakyat sendiri ya, memberikan suara. Karena mereka itu betul-betul representasi. Kalau partainya kuat dimanapun ya, dimanapun negara, kalau partainya kuat, maka dia akan mampu membawa kemaslahatan untuk rakyat. Kalau partainya kuat. Nah, kalau partainya lemah, dengan posisi kita kayak gitu, multi partai, lalu koalisinya itu sangat fleksibel, di saat pemilu itu berhadapan-hadapan, saat kekuasaan tiba-tiba masuk ke dalamnya. Nah, ini juga jadi problem negara ini. Nah, jadi makanya penguatan partai politik dan artinya reformasi total partai politik. Bukan hanya reformasi total. Betul ya, reformasi total partai politik itu penting. Saya selalu bilang ya, beberapa kawan-kawan kalau diskusi ya, kita sendiri ya, kita itu terkuras energi dengan isu yang dimainkan oleh eksekutif sendiri, tapi lupa apa yang menjadi ruang kita ya. Kita mau kanal suara kita kan hanya di legislatif sebenarnya. Itu yang paling ini ya, oke untuk disuarakan. Ya, memang sebenarnya tugas legislatif DPR untuk menyerap aspirasi. Betul, makanya ada reses. Ada dana asmara ya, aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu dikanalisasi di legislatif. Itulah fungsi trias politika sebetulnya kan. Iya kan? Dan dijalankan oleh eksekutif. Kalau ada visi misinya geser, nak terlaksana,
Kan pengawasan. Pengawasan, Ya, iya. Jangan terlena Tapi ya. bagaimana mau diawasi kalau nanti kepala daerahnya mereka yang pilih? Ya, kan? Oh. tuh. Jadi saya rasa masukan kita jelas ya. Jelas. Dan kajian kita soal Iya, ini. iya. Pilkada yang demokratis itu adalah pilkada lewat alat tools yang namanya pemilu langsung. Iya, iya. Dan Kedaulatan itu rakyat. kedaulatan rakyat, ya. Itu langsung. Cocok tuh. Iya, bukan kedaulatan legislatif, kedaulatan rakyat. Itu masukan kita.